teman saya. Perkenalkan, saya Kinanti Puspadisina Ali. Saya biasa dipanggil Kinan. Dan kita berdua di sini yang akan memimpin acara Bahasa Diplomat Jungle Intro. Berikan tepuk tangan yang meriah. Situasinya aku lihat kayak agak tegang sama Mas Long semua nih ya. Kita ice breaking dulu yuk. If I say pagi, kalian say ceria, oke? Harus berenergi dong. Pagi. Sekali lagi. Pagi. Ceria. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan teman-teman yang ada di sini untuk menemani kita yang datang tak sama teman, pacar, ataupun keluarga. Pertama ada teh pucu, aroma manis, snack risol, dan aneka gorengan. Dan kita infokan bahwa hari ini ada promo 20% minimal pembelian 100.000 untuk Altena. Dan dapat berkesempatan untuk meet and greet serta foto bersama with Doraemon and Friends dengan menunjukkan setor belanja minimal 500.000 untuk semua outlet di Galaxy Mall 3 Surabaya pada hari ini saja. Sekali lagi berikan tepuk tangannya. Oke. Cus, kita langsung masuk aja ke isi acara pertama pada hari ini. Hari ini adalah itu Meet and Greet with Doraemon and Friends. Dan langsung saja kita panggil yang pertama, yaitu ada Jayan. Silakan naik ke atas panggung. Tepuk tangannya untuk Jaya mana nih? Dan yang kedua kita panggil Suneo. Tepuk tangan untuk Suneo. Dan yang ketiga Shizuka. Tepuk tangan untuk Shizuka. Dan selanjutnya kita panggil sahabat terbaik Doraemon, yaitu Nobita. Tepuk tangan untuk Nobita. Dan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu siapa lagi kalau bukan Doraemon. Acara selanjutnya yaitu foto bersama Doraemon and Friends. Rincian acara foto Doraemon and Friends ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan peserta yang ingin bisa berfoto bisa berbaris dengan rapi. Dan peserta diperkenankan berfoto menggunakan HP pribadi. Dan yang ketiga, tiap peserta hanya diberikan kesempatan 3 kali berpose. Tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung acara. Dan saya ucapkan terima kasih telah ikut serta dalam acara hari ini. Terima kasih juga kepada Altena dan sponsor yang telah ikut meramaikan acara hari ini. Saya Nina dan rekan saya Bima. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa di next event. Sampai jumpa. Selamat siang Pak. Ya. Saya Bima. Saya agak perlu dengan Bapak. Kenapa ya? Ini Pak, saya agak perlu karena saya lihat dari sosial media berita terbaru ini salah satu mahasiswa kami ini ada yang terjerat kasus narkoba. Oh, yang itu memang nakal, wajar. Iya Pak, tapi rasanya kita perlu lebih banyak melakukan seminar untuk lebih mengedukasi untuk seluruh mahasiswa dan setiap kejuruan agar lebih safety terhadap pergaulan. Ya, itu sebetulnya dari zaman SMP, SMA juga kita ada begitu semua sih. Bukan saya nggak mau, cuman kadang-kadang kita nggak ada acara seminar seperti ini, itu kayak boncos gitu. Cuma mahasiswa juga nggak pernah dengar. Mending kalau misalkan ada kejadian ini kita apa aja, biar mereka juga pada lihat, pada tahu bahwa itu bahaya. Udah gitu aja paling gampang. Iya, tapi saya rasa memang perlu karena ini berkaitan juga dengan image kampus kita. Hmm. Dan juga saya ingin menambahkan
edukasi kecelakaan lalu lintas yang lebih detailnya itu mengenai anggapan di masyarakat seperti contoh ketika ada kasus kecelakaan, contoh sepeda motor kan, kendaraan yang lebih besar, anggapan di masyarakat itu selalu kendaraan yang besar itu selalu disalahkan, padahal tidak selalu seperti itu. Makanya saya juga masih menghimbau, kalau itu saya masih ada setujunya sih. Kalau misalkan kendaraan, intinya ya kita itu sudah hati-hati pun kadang-kadang dari pihak lawan kita itu yang nggak hati-hati, kita juga yang kena gitu kan. Entah kita yang giliran jadi motor atau kita yang giliran jadi mobil, motor kita kena celaka, mobil kita juga kena surgati gitu kan. Kita sama masalahnya. Cuma kalau misalkan saya bicara balik lagi ke masalah narkoba tadi, saya melihat bahwa memang itu ada image daripada kampus kita. Cuman saya kok nggak yakin bahwa seminar-seminar ini bakal mereka dengar gitu loh. Kalau misalkan kita cuma datangin narasumber lah, entah dari BNN atau apa, saya cuma melihat gini, kalau kita misalkan mau image kampus kita tetap baik, kalau ada yang bermasalah seperti itu, kita tes aja, yang memang positif saya keluarin gampang. Jadi menurut Bapak, seminar untuk edukasi narkoba itu percuma gitu? Percuma, kenapa ya? Buat saya itu mulai dari saya juga dulu tahunnya sejak SMP, sarjana, SMA itu kan kita juga sudah banyak di lingkungan seperti itu. Tapi seminar ya kayak nggak works gitu. Kalau kita mau bikin seminar yang gitu-gitu aja, saya kira percuma, nggak ada sih. Tapi memang saya ini juga perlu untuk ngobrol Bapak seorang rektor, Bapak yang punya keputusan absolut untuk mengadakan seminar seperti ini, Pak. Karena memang saya terus terang ada desakan dari beberapa dekan juga, karena ya ini juga berkaitan dengan salah satu mahasiswa di kejuruan, Pak. Jadi saya dimandati oleh beberapa dekan untuk ngomong ke Bapak selaku rektor. Ya cuma kalau misalkan acaranya cuma seminar gitu aja, saya kira mau nggak akan works ya, nggak akan bermanfaat buat mahasiswa kita gitu. Ya, tapi memang saya rasa kali ini perlu, mungkin nanti kita perlu edukasi yang lebih besar atau bagaimana kita rasanya memang perlu. Oke, sebetulnya kalau secara garis besar ide Bung ini masih masuk akal. Cuman kalau misalkan hanya dibikin sebuah seminar, mahasiswa datang, terus kemudian mereka dengerin, saya yakin akan jadi kuat, gitu, nggak akan bermanfaat. Mungkin boleh Bima kalau misalkan memang punya ide seperti itu, saya bisa paham menjadi kebutuhannya itu apa. Cuma cara pengemasannya nanti yang saya minta itu bisa lebih dipahami sama mahasiswa. Dalam arti kata tidak banyak teori, tetapi dari sini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang mereka bisa pakai, bisa mereka amalkan untuk mereka juga tidak terjerat dengan adanya narkoba. Mungkin itu yang lebih masuk akal menurut saya. Tapi kalau misalkan cuma dibikin acara seminar, roadshow yang bagaimana? Ya kita datangin Pak narasumber, ya sama aja. Buat saya kok nggak works. Jadi kita daripada begitu, mending kita ajarin aja tes saja. Yang kelihatan positif, dan kita copot selesai. Jadi kalau menurut Bapak kalau itu kurang lebih gitu ya? Ya, kalau misalkan seminar biasa saja, jadi nggak works gitu. Ya, jadi mungkin saya harus punya plan yang lebih kita pikirkan lagi. Betul. Jadi intinya lebih bisa menjangkau dengan lebih dekat kepada mahasiswa, mungkin dalam bentuk seminar, mungkin dalam bentuk table talk, atau misalkan adakan beberapa hari seperti itu yang bukan dalam bentuk seminar tapi tujuannya saya paham baik, tujuannya baik. Cuma kalau misalkan cuma gayanya seminar itu gitu-gitu aja, kok saya rasa enggak bagus. Mungkin ya next kamu bisa obrolin sama teman-teman dekan yang kasih kamu mandat bagaimana mengemas hal ini itu bisa jadi lebih menarik. Mungkin tidak hanya di jurusan kamu saja tapi juga fakultas lain juga bisa pakai gitu. Baik Mister, kalau mengenai tentang materi tentang edukasi kecelakaan lalu lintas itu bagaimana? Itu nggak apa. Jadi mungkin kita juga main-main pakai pamflet begitu ya. Jadi misalkan kita ada kayak model-model kasih gambar-gambar juga. Jadi edukasi ini tidak hanya sekali jalan dalam bentuk seminar, tapi juga bisa bertahap seperti itu. Jadi masih bisa ada yang melekat, yang bisa lihat. Jadi nggak datang seminar, mereka juga dapat informasinya, itu yang saya harapkan. Jadi bagaimana kiranya untuk ketersediaan Bapak untuk
Nah, nggak apa-apa, jadi gini aja, minggu depan kamu bikin janji ya, nanti sama sekretaris kamu bikin janji udah dengan konsep yang lebih matang mau bentuknya seperti apa. Tapi kalau misalkan seminar aja berarti kita bicaranya sama kayak gini, jangan. Jadi harus ada lebih dari hanya sekedar seminar, gitu ya. Baik, itu aja. Jadi apakah kita ada simulasi khusus gitu? Boleh, jadi ini kamu bikin aja kalau misalkan simulasi itu seperti apa, kalau misalkan dalam bentuk bergambar atau bisa diperaga itu seperti apa, jadi biar nanti kita bisa obrolin dengan lebih detail lagi di minggu depan, jadi ya, gitu ya. Jadi artinya Bapak setuju ya Pak? Pada dasarnya setuju, cuma kalau hanya seminar saja saya nggak setuju. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Bima, ya. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya. Perkenalkan, aku Bimantara. Dan di sini aku akan mengisi sebuah acara yang berlangsung pada siang hari ini. Namun sebelum acara ini dimulai, aku ingin tahu suara dari kalian semuanya. Halo, selamat siang. Ya, Halo, selamat siang. ya. Nah, itu yang di belakang siapa namanya? Mason udah makan ya? Oke, Mason. Kayaknya ngantuk itu Mason ya. Tapi nggak apa-apa Mason. Terima kasih udah hadir di sini. Jadi siang hari ini aku akan membawakan menyadur sebuah cerita. Jadi aku menceritakan tentang salah satu kehidupan di desa. Ada sebuah petani yang memiliki sekian ekor ayam. Di suatu hari, sang petani menemukan salah satu telur yang berbeda. Nah, telur ini ditemukan tidak jauh dari kandang ayam miliknya. Petani berpikir telur ini adalah salah satu telur dari indukan ayam yang ia miliki. Seiring berjalannya waktu, telur-telur ini sudah menetas. Seperti biasa, sang petani selalu membawa ayam-ayamnya untuk keluar kandang untuk mencari makan. Dan salah satu telur hitam ini yang semula dikira telur ayam, ternyata dia adalah seekor elang. Dan dia memiliki cara keunikan dalam mencari makan. Dia berbeda dengan yang lain. Ada seekor elang dewasa yang terbang mengitari kandang-kandang ayam ini. Lantas ayam-ayam ini ketakutan melihat fenomena yang terjadi. Dengan itu, ayam-ayam tersebut berlarian menuju kandang. Namun, elang kecil ini dia tidak memiliki ketakutan dan dia tetap berada di luar kandang tersebut. Dan ia begitu melihat dengan rasa kagum elang dewasa yang terbang di atas sana. Namun, induk ayam ini memperingatkan kepada elang kecil ini bahwa kamu segera masuk ke kandang karena ada bahaya yang sedang mengintai kita semua. Dan fenomena itu terulang kembali. Lalu elang kecil itu tumbuh dewasa sampai pada akhirnya dia mati. Dan di sini dia tidak pernah mengetahui jati dirinya sebenarnya, bahwasanya dia adalah seekor elang yang mampu terbang tinggi seperti elang dewasa yang dia saksikan. Dan pesan moral dari cerita ini adalah kita tentu bisa juga melakukan apa yang sejatinya kita mampu lakukan selama lingkungan itu mendukung jati diri kita dan impian yang ingin kita raih. Kita tidak akan pernah terlihat mampu bila mana lingkungan tidak pernah mendukung. Itu pesan moral juga yang saya sampaikan dan cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, saya Bimantara, sampai jumpa.
Halo guys, yang ini aku kembali live lagi buat kalian di Dewa Shop bareng aku Bima. Nah, kemarin kalian sempet nanyain di aku tentang produk dari Memphis. Nah, sekarang aku ready lagi Memphis dengan model terbaru ya. Memphis ini dengan 3 warna. Warna utamanya dia biru dongker, terus ada merah dan agak gold ya. Ini aku jual spesial hari ini tanggal 8 Maret dengan harga yang sangat terjangkau. Kalian bisa dapetin ini di harga 150.000 aja ya. Kalau kemarin harganya lebih mahal, cuman hari ini lagi promo 150.000 aja ya. Dan aku juga ada kemeja buat kalian. Ini kemeja masih ya untuk usia muda masih oke lah ya. Untuk bapak-bapak yang mau kondangan juga oke sepertinya ya. Ini aku jual di harga 80.000 aja ya. Ini aku tersedia di ukuran L ya. Khusus buat cowok-cowok. Dan ini aku juga ada kemeja lain, cuman beda merek ya. Ini harganya ya sedikit lebih mahal, selisih 5.000 dengan merek lain. Ini ukurannya juga sama L. Kalian bisa dapetin ini dengan harga 100.000 aja ya. Itu ada yang nanya kaos cewek adanya ini Kak. Apa ini namanya? Merek Dipiu ya. Ini warna hijau telur asin. Nah, adanya ini. Ini buat usia SMA Kak. SMA sampai yang punya punya 2 anak pun masih cocok ini gitu loh. Yang pengen tampil muda gitu loh. Jadi masih cocok lah. Ayo buruan di check out. Ayo guys, like, komen deh. Ayo, aku masih 2 jam ke depan buat kalian semuanya, oke? Gak terasa nih, aku udah 2 jam live buat kalian. Tapi aku mau ada keperluan. Tapi tenang aja, buat kalian yang belum kebagian, nanti jam 9 malam aku akan live TikTok sampai sahur. Jadi kalian masih punya waktu buat ambil promonya, oke? Sampai ketemu dengan aku Bima. Sampai jumpa. Halo guys, bersama kami Dukun Duo Kuliner di acara Makan Tekan Terus. Bersama saya Andri Wibowo. Aku Bima. Nah, kami mau cobain kafe yang lagi viral di Surabaya, yaitu kafe. Your Dream. Menurut kamu gimana Bima? Wajib nggak dicobain? Wajib sih bro, karena tempatnya keren banget ini, recommended lah. Iya, soalnya dari kata-kata netizen itu ya, rasa dari kafe ini tuh benar enak makanannya. Jadi wajib kita cobain ini guys. Ya, yuk langsung aja kita cobain bareng-bareng guys, biar Yuk. kalian tahu rasanya gimana. Yuk Bima, masuk aja. Yuk. Waduh, Ayo bro. ternyata tempatnya keren ya, estetik Iya. banget sumpah. Adem juga bro. Wah, Cocok lah ya. ini buat ngedate, buat hangout sama pacar atau apa itu worth it banget menurut Worth it sih. Dan dinner pun kalian tuh wajib kesini karena kenapa? Ini tuh buat romantic dinner tuh juga cocok guys. Yuk daripada kita banyak basa-basi, netizen ini udah pada nungguin makanannya bro. Yuk kita langsung aja pesen ke mbaknya ya. Iya. Mbak, Iya. yuk bro kamu dulu. Oke bro. Ini bro, aku mau pesen chicken spesial geprek. Oh, enak tuh bro. Pesen bro. Yuk. Aku pesen crispy chicken honey sauce. Dan minumnya kayaknya aku mau minum coffee latte yang ice bro. Wah, karena cocok di tuh. luar itu panas banget. Dan menurutku kalau panas-panas gini minum kopi tuh harus ice biar tenggorokan kalian tuh jadi plong guys. Kasih. Mbak. Makasih ya mbak ya. Akhirnya Wah, bro, ya. makanannya udah datang. Dari plating sih keren ya. Maksudnya ayamnya itu kayaknya spicy banget punyaku dan
telurnya bener-bener setengah mateng dan ada sayurannya gitu. Dan Ini sehat tentunya banget. menggoda. Oh sangat menggoda ini bro, apalagi kalau netizen kesini tuh kayaknya ngiler banget. Aku aja di sini tuh ngiler guys, beneran ngiler banget. Makanannya itu beneran aromanya itu, waduh. Jadi gak sabar bro, pengen cobain langsung. Yuk langsung aja kita cobain guys. Oke. Aku mau cobain nih guys. Wah, ayamnya mantap. Jadi pedasnya juga pas, walaupun ini pedas banget, tapi masih bisa dirasain guys. Ya. Dan telurnya nah, ini telurnya aku pesen yang memang mateng, jadi matengnya juga pas. Wah, pedas banget guys. Aku belum minum dulu nih. Wah, aku pesen leci tea, minuman favoritku. Yuk guys, kita langsung aja cobain makanannya guys, daripada kelamaan ya kan. Nah, ini aku mau coba telurnya dulu sama nasi guys. Gimana rasanya telur setengah matang di sini? Oh ya, jadi di sini tuh bisa request guys. Jadi request telur setengah matang atau mateng. Nah, kita langsung aja cobain. Telurnya itu crispy dan juicy banget guys. Buat kalian beli telurnya pun nggak nyesel guys, karena itu beneran enak. Kemudian rasa ayam honey sausnya itu kita cobain apakah kerasa apa enggak. Jadi itu kerasa banget guys honey sausnya. Jadi worth it banget buat kalian cobain makan di sini. Karena ini beneran enak dan sayurnya pun mayonesnya juga banyak banget ya ngasihnya. Kita cobain lagi guys. Dan menurutku ini bintang 5 banget sih makanannya. Yuk langsung aja habis gini cobain minumannya. Tapi aku habisin makanannya dulu guys, biar enak gitu. Oh ya guys, aku mau review tempatnya juga. Jadi tempatnya itu beneran estetik dan ada live musiknya. Bener nggak Bima? Bener, adem juga sih. Sangat adem sih guys. Jadi buat kalian nih, buat hangout atau pergi sama pacar kalian atau mungkin para pekerja yang lagi bosan di rumah, wajib ke sini. Tempatnya ada di Jalan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Nah, buat kalian langsung aja kalian datang ke sini guys, karena nggak rugi banget. Iya. Dan cafe ini buka tiap hari bro, dari mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Dan hari Sabtu dia ada live musik juga. Jadi cocok buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi dan jamming bareng di sini. Wah, bagus tuh. Halo guys, jadi kami mau habisin makanan ini dulu, tapi sebelum itu kami pamit undur diri dulu bersama kita Dukun Duo Kuliner bareng aku Bima dan bareng aku Andre. Tontonin video selanjutnya di Makan-Makan Terus. Bye-bye. Halo guys, kemarin aku habis liburan bareng keluarga dan kulitku kemarin sempat gatal-gatal. Tapi aku sekarang udah temukan solusi, yaitu di sabun Dettol dengan varian terbaru. Sabun ini memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, moisturizer yang mampu melembutkan kulit. Dan yang kedua, sabun ini memiliki proteksi yang lebih dari kuman. Dan yang ketiga, sabun ini cool, tentunya lebih dingin di kulit. Dan pastinya dengan sabun Dettol ini, kalian akan lebih bebas beraktivitas di luar. Oke, sabun Dettol anti bau dan anti kuman.